Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahrul, ini nomor induk mahasiswa saya 18050219. Saya di sini akan mempresentasikan sebuah rancangan berupa proposal yang kemudian akan menjadi rujukan untuk penelitian saya seperti itu. Jadi judul yang saya angkat di sini masalah berupa perspektif masyarakat terhadap profesionalitas kerja lembaga keuangan syariah. Di bagian latar belakangnya, jadi aktivitas perekonomian masyarakat itu menyebabkan mereka membutuhkan institusi yang bertugas mengelola uang yang mereka miliki. Jadi inilah salah satu kenapa kemudian lembaga keuangan itu muncul. Nah, lembaga keuangan yang kita kenal itu ada dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Jadi adapun peranan dua lembaga ini itu relatif sama pada umumnya, yaitu sebagai perantara keuangan antara surplus unit dengan defisit unit seperti itu. Jadi semakin kesini semakin berkembangnya lembaga keuangan pada era globalisasi, itu banyak mengedepankan prinsip syariah, apalagi di Indonesia yang mayoritas Islam gitu, seperti itu. Nah, salah satunya dengan mengembangkan lembaga keuangan syariah untuk membantu mengembalikan masyarakat atau manusia kita pada sistem simpan pinjam kepada yang berkah seperti itu. Nah, lembaga keuangan syariah ialah lembaga keuangan yang dalam transaksinya atau transaksi ekonomi terutama menarik dan menyalurkan uang dari masyarakat dengan menggunakan sistem syariah atau sistem Islam. Jadi dalam Islam itu ada namanya riba. Nah, riba ini secara bahasa bermakna ziyadah atau tambahan dalam bahasa Indonesia. Dalam pengertian lain, secara bahasa riba juga berarti tumbuh dan membesar. Menurut Islam, istilah teknis riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, tapi saya ambil pendapat umum aja seperti itu. Secara umum dapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengembalian tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat. Itu ada dalam Quran surah Ali Imran ayat 130 urutan ketiga, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keuntungan. Ayat ini memberikan tuntunan kepada kita untuk menghindari penggunaan sistem presentasi untuk pembebanan biaya terhadap hutang untuk pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur riba. Nah, seiring dengan perkembangan lembaga keuangan syariah, itu tidak terlepas dari pro dan kontra dari masyarakat serta berbagai macam pandangan terhadap lembaga keuangan syariah. Nah, hal itu terjadi karena setiap orang mempunyai pendapat atau pandangan yang berbeda-beda dalam melihat suatu hal atau melihat objek yang sama. Nah, perbedaan pandangan ini akan dapat ditindaklanjuti dengan perilaku atau tindakan yang berbeda pula. Nah, pandangan itu dan pandangan ini biasa disebut dengan persepsi. Nah, maka dari itu sudut pandang atau perspektif masyarakat terhadap profesionalitas kerja lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan syariah, sangat penting untuk diperhatikan sebagai salah satu bentuk kontrol sosial terhadap kinerja lembaga keuangan syariah. Kebetulan saya di Mataram, bahwa di kota Mataram itu merupakan salah satu kota yang memiliki jumlah lembaga keuangan syariah cukup banyak, khususnya lembaga keuangan syariah non-bank.
atau dalam hal ini lebih khususnya ke eh, menjurus pada Baitul Mal wa Tamwil atau disingkat BMT. Di antaranya ada BMT Al-Iqtisadi, BMT Ar-Rasyada, Simpan Pinjam Syariah, BMT Mitra Gama, Multi Syariah, dan BMT Al-Rahmah. Nah, BMT yang ada sudah secara profesional dalam melakukan langkah promosi atau marketing. Namun, masih ada yang beranggapan bahwa BMT sebenarnya kurang baik dan kurang cepat dalam proses peminjaman dana. Nah, akan tetapi seperti yang diketahui bahwa sistem perputaran uang di BMT tidak sebatas ramah dan baik dalam bidang marketing. Namun lebih kompleks lagi, maka dari itu penelitian lebih lanjut harus dilakukan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat Pagutan Regensi terhadap keberadaan lembaga keuangan mikro syariah. Nah, oleh karena itu ini diperlukan banyak wawancara kepada warga yang sudah menjadi anggota. Hasil dari wawancara tersebut nantinya akan menjawab pertanyaan dari penelitian ini, yaitu bagaimana perspektif masyarakat terhadap profesionalitas kerja lembaga keuangan syariah mikro. Di bagian kedua, rumusan masalah. Nah, rumusan yang masalah berdasarkan apa yang dipaparkan di latar belakang, maka penulis merumuskan permasalahan, yaitu bagaimana perspektif masyarakat terhadap profesionalitas kerja lembaga keuangan syariah. Bagian ketiga, tujuan dan manfaat penelitian. Nah, tujuan penelitian ini berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif masyarakat terhadap profesionalitas kerja lembaga keuangan syariah. Nah, manfaat penelitian ini manfaat praktis. Nah, manfaat praktis, ada beberapa manfaat praktis di sini dari penelitian dilakukan. Di antaranya sebagai berikut. Memberikan kontribusi ataupun sumbangsi terhadap kajian akademis tentang perspektif masyarakat terhadap profesionalitas kerja lembaga keuangan mikro syariah, sebagaimana acuan dan pertimbangan masyarakat dalam menyikapi banyaknya BMT yang ada. Yang kedua, manfaat teoritis sebagai upaya menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang perspektif masyarakat terhadap profesionalitas kerja lembaga keuangan syariah, dapat pula dijadikan sebagai tolak ukur profesionalitas kerja antar BMT. Selanjutnya di bagian telaah pustaka. Nah, skripsi yang ditulis oleh Novica Apriana, mahasiswa D3 Perbankan Syariah Stein Juraisi Mentoro Lampung, dengan judul Perspektif Masyarakat tentang Layanan Pembiayaan Murabah pada BMT Nurul Husnah Pekalongan. Persamaan penelitian yang ditulis oleh peneliti adalah sama-sama meneliti tentang persepsi masyarakat. Yang membedakan adalah fokus penelitian yang ditulis oleh Novia Apriani adalah lebih kepada layanan pembiayaan murabahah di BMT. Sedangkan penelitian yang ditulis oleh peneliti adalah tentang profesionalitas kerja lembaga keuangan mikro syariah. Persepsi masyarakat muslim terhadap selanjutnya persepsi masyarakat muslim terhadap perbankan syariah di Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Penelitian ini dilakukan oleh Eli Nurrohman, mahasiswa IAIN Wali Songo pada tahun 2010. Fokus penelitian ini yaitu perspektif serta sikap masyarakat muslim terhadap penggunaan jasa dan produk bank syariah di Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Nah, dalam penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa persepsi masyarakat muslim terhadap perbankan syariah di Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal secara umum dapat dikategorikan baik. Akan tetapi masih banyak yang ragu-ragu mengenai sistem bagi hasilnya disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah, entah itu mengenai nama-nama produk atau jenis-jenis produk. Nah, secara garis besar penelitian penulis dengan Eli Nurrohman sama, namun yang membedakan adalah penelitian yang dilakukan Eli Nurrohman oleh
dengan penulis, yaitu pada penelitian di atas fokus terhadap perspektif serta sikap masyarakat muslim terhadap penggunaan jasa dan produk bank syariah. Lanjut di kerangka teori. Jadi ada pertama teori persepsi. Nah, pengertian persepsi secara etimologi, persepsi berasal dari bahasa Latin perception yang berarti menerima atau mengambil. Persepsi adalah proses pemilihan, pengorganisasian dan penginterpretasian berbagai stimulus menjadi informasi yang bermakna. Jadi selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi sikap. Yang pertama itu ada faktor motivasi, faktor minat, faktor pengalaman masa lalu, faktor harapan, faktor sasaran. Nah, situasi atau keadaan sekitar kita atau sekitar sasaran yang turut mempengaruhi persepsi. Nah, selanjutnya ada proses persepsi. Nah, proses fisik objek menimbulkan stimulus dan stimulus mengenai alat indera. Yang kedua ada proses fisiologi. Stimulus yang diterima alat indera dilanjutkan alat saraf sensorik ke otak. Selanjutnya proses psikologis. Terjadi proses pengolahan otak sehingga individu menyadari bahwa ia terima dengan alat indera sebagai akibat dari stimulus. Nah, ini terkait persoalan persepsi menurut David Craig CS peta kognitif seorang individu bukanlah sebuah cerminan fotografi dari dunia fisikal, tetapi ia lebih merupakan sebuah konstruksi pribadi di mana objek-objek tertentu yang diseleksi oleh individu tersebut untuk peranan penting tertentu dipersepsi dengan cara individual. Maka oleh karenanya setiap pihak yang menerima persepsi hingga tingkat tertentu dapat kita analogikan dengan seorang pelukis yang melukis sebuah gambar tentang dunia yang mengekspresi pandangan individual tentang kenyataan. Baik, lanjut di bagian profesionalitas. Nah, pengertian profesionalitas dapat diartikan sebagai suatu kemampuan dan keterampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan tingkat masing-masing. Menurut Corten dan Alfonso dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan profesionalitas adalah kecocokan antara kemampuan yang dimiliki oleh birokrasi dengan kebutuhan tugas. Jadi profesionalitas merupakan sikap seseorang yang memiliki keterampilan dan keahlian khusus yang dapat mengimplementasikan atau menerapkannya kepada masyarakat yang membutuhkannya dengan seefektif mungkin sehingga berdampak kepada orang lain untuk mengikuti perubahan yang diinginkan. Selanjutnya ada unsur yang terkandung dalam profesionalitas. Yang pertama, keahlian berupa kompetensi yang layak sesuai bidang tugasnya. Ada dua, yaitu keahlian dan bayaran. Nah, keahlian di sini adalah keahlian yang berupa kompetensi yang layak sesuai bidang tugasnya. Sedangkan yang kedua bayaran, yaitu pendapatan yang sesuai biaya hidupnya. Ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi profesionalitas kerja. Yang pertama ada keterampilan. Nah, keterampilan di sini menurut berdasarkan pada pengetahuan teoritis. Keterampilan profesional yang dimaksud adalah yang dapat diasumsikan seseorang yang mempunyai pengetahuan, keterampilan dan bisa diterapkan dalam praktik. Dua, pendidikan yang ekstensif, yaitu seseorang dikatakan profesionalitas. Salah satunya harus memiliki wawasan yang cukup luas. Tiga, pelatihan institusional, yaitu di mana calon profesional mendapatkan pengalaman praktis sebelum menjadi anggota penuh organisasi. Yang keempat ada otonomi kerja. Profesionalitas cenderung mengendalikan kerja dan pengetahuan teoritis mereka agar terhindar adanya intervensi dari luar. Baik, selanjutnya ada beberapa komponen dasar kemampuan yang harus dimiliki oleh
profesional, seorang profesional. Yang pertama ada kemampuan teknik. Nah, kemampuan teknik dalam prakteknya adalah bersifat keterampilan dan kemampuan khusus yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Yang kedua ada kemampuan manajerial. Ini dalam hal perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Yang ketiga ada kemampuan sosial. Nah, kemampuan sosial ini adalah bagaimana cara kita berinteraksi dengan masyarakat. Yang keempat ada kemampuan strategis. Kemampuan strategis adalah kemampuan melihat jauh ke depan sehingga dapat merumuskan berbagai kebijakan yang sifatnya strategis. Kelima, kemampuan etika. Kemampuan etika adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan pertimbangan etika dan moral. Nah, dari paparan tersebut dapat kita simpulkan bahwa profesionalitas seseorang dalam bekerja berkaitan erat dengan kemampuan teknik, manajerial, sosial, strategis, dan etika yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Oke, lanjut. Ada selanjutnya ada prinsip-prinsip profesionalitas. Ini ada dari menurut A.S. Moenir. Beberapa prinsip yang dikembangkan dalam profesionalitas kerja adalah yang pertama adalah mengatur diri. Nah, mengatur diri sini adalah organisasi profesi harus bisa mengatur organisasinya sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Yang kedua ada layanan publik. Diperolehnya penghasilan dari kerja profesinya dapat dipertahankan selama berkaitan dengan kebutuhan publik seperti layanan ke dokter, kontribusi terhadap kesehatan masyarakat. 3. Ada status dan imbalan. Profesi yang paling sukses akan meraih status yang tinggi, persentase dan imbalan yang layak bagi para anggotanya. 4. Tanggung jawab terhadap pelaksana pekerja dan hasilnya yang berdampak pada kehidupan orang lain atau masyarakat umumnya. Yang kelima, keadilan. Prinsip ini menuntut kita semua untuk memberikan kepada siapa saja yang menjadi haknya. Nah, yang keenam, otonomi. Prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya. Selanjutnya ada lembaga keuangan mikro. Lembaga keuangan mikro adalah lembaga keuangan yang khususnya didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan pengelola simpanan. Nah, lebih khusus di sini adalah lembaga BMT. Saya pilih BMT di sini. Ya. Kemudian peran lembaga keuangan mikro menyediakan jasa penyimpanan, kredit, pembayaran berbagai transaksi jasa, serta money transfer yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. Kemudian ada dasar hukum lembaga keuangan mikro. Dasar hukum lembaga keuangan mikro harus memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang pengkoperasian dan pemerintah Nomor 9 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi, dipertegas oleh keputusan Menteri Koperasi 1991 tahun 2024. Bisa selanjutnya dilihat di slide. Dan juga ada di Quran Surah Al-Baqarah ayat 176 yang artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Baik, selanjutnya ada metode penelitian yang saya gunakan di penelitian ini, itu jenis dan metode penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan secara insentif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus. Nah, untuk tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara insentif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, baik individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Dengan demikian, penelitian lapangan ini bertujuan menggambarkan secara tepat
sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk mengetahui frekuensi penyebaran suatu gejala-gejala lain dalam masyarakat. Adapun sasaran dan lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian adalah Masyarakat Pagutan Barat, BTN Pagutan Regensi. Kita lanjut. Soalnya ada sumber data. Yang pertama ada sumber data primer. Adalah sumber data atau asal mula diperolehnya data primer. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Sumber data primer ya dalam penelitian ini yaitu masyarakat BTN Pagutan Regensi yang sudah menjadi anggota. Peneliti menggunakan teknik sampling. Kemudian teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu purposive sampling atau pengambilan sampel secara langsung, yaitu menunjuk anggota populasi tertentu. Dilakukan atas pertimbangan tertentu pula berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang diketahui sebelumnya. Artinya, peneliti memilih secara sengaja populasinya sesuai dengan persyaratan yang meliputi sifat-sifat, karakteristik, ciri, dan kriteria sesuai dengan sampel dalam penelitian ini. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Pagutan Regensi dan sudah menjadi anggota di BMT Al-Iqsodi yaitu 30 orang, di BMT Ar-Rasyada 30 orang, BMT Mitra Gama Multi Syariah 20 orang, dan BMT Ar-Rahmah 20 orang. Sehingga total masyarakat yang menjadi nasabah di ketiga BMT Syariah ini adalah 100 orang. Kemudian sampel adalah sebagian kemudian sampel ini adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. Setelah peneliti mengetahui populasi yang ada, kemudian peneliti mengambil perwakilan dari unit-unit populasi tersebut dengan sistem perwakilan berimbang. Peneliti akan mengambil perwakilan 10% dari tiap unit-unit populasi, yaitu 10% dari 30 populasi di BMT Al-Iqsodi, 10% dari 30 populasi di Ar-Rasyada 10%, dari 20 populasi di BMT Mitra Gama Multi Syariah, dan 10% dari 20 populasi di BMT Ar-Rahmah. Total seluruhnya adalah 10 orang yang akan menjadi sampel penelitian guna mengetahui persepsi masyarakat Pagutan Regensi. Ya, seperti itu. Selanjutnya yaitu sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah segenap media yang mampu memberikan data-data yang dibutuhkan untuk subjek penelitian. Nah, pada penelitian ini hasil dari sumber data sekunder tersebut merupakan data kepustakaan atau untuk mendapatkan data kepustakaan maka digunakan sumber kepustakaan yaitu buku-buku yang ada di perpustakaan seperti buku lembaga keuangan mikro, lembaga keuangan syariah, suatu kajian teoritis praktis, lembaga-lembaga perekonomian umat, pengantar ekonomi. Nah, itu untuk sumber data sekundernya. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama wawancara. Wawancara ya kita tahu itu wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung atau
satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Nah, kemudian jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan dengan membuat pernyataan-pernyataan sebelum dilakukan wawancara, seperti itu. Pada saat wawancara, peneliti membaca pertanyaan yang telah dibuat sekaligus untuk dicatat dan diceklis pertanyaan yang telah terjawab. Perolehan data yang akurat dalam penelitian ini, peneliti ini mengadakan wawancara dengan para narasumber yang akan diambil dari masyarakat Kelurahan Pagutan Regensi, yang tepatnya di Pagutan Barat. Mengenai persepsi masyarakat terhadap profesionalitas kerja lembaga keuangan mikro. Nah, selanjutnya ada yang kedua, dokumentasi. Nah, dalam penelitian ini, data yang dicari berbentuk dokumen berupa buku, catatan, profil kelurahan dan dokumen Kelurahan Pagutan Regensi atau tepatnya Pagutan Barat, serta yang pastinya berhubungan dengan persepsi masyarakat terhadap profesionalitas kerja lembaga keuangan syariah. Selanjutnya ada analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu pengumpulan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, lisan ataupun tulisan ataupun data lainnya. Proses analisis data dimulai dengan menelaah, yaitu wawancara dan dokumentasi. Setelah dipelajari dan ditelaah, maka langkah-langkah selanjutnya memilih dan mengambil data-data mana saja yang diperlukan. Data-data yang telah dipilih kemudian dikategorikasikan hingga tersusun secara sistematis, menjadi rapi seperti itu. Setelah peneliti mendapatkan data yang diperlukan, maka data akan diolah dan dianalisis dengan pola pikir induktif, yang berarti pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian diteliti, dianalisis dan disimpulkan sehingga pemecahan persoalan atau solusi tersebut dapat berlaku secara umum. Fakta dan juga fakta-fakta yang dikumpulkan, yaitu hasil wawancara dan dokumentasi dari masyarakat Pagutan Regensi atau tepatnya Pagutan Barat, yang akan diolah dengan mengadakan teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi di lapangan guna mengambil sesuatu kesimpulan dari peneliti ini. Baik, di bagian selanjutnya ada rencana jadwal kegiatan penelitian. Jadi rencana yang saya rancang di sini adalah rencana meliputi persiapan, pelaksanaan dan pelaporan hasil penelitian, jadwal maksimal 2 bulan.